Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Perjalanan tanah Jawa ini telah banyak dituliskan oleh pujangga-pujangga besar kita seperti Prabu Jayabaya, Ronggowarsito, Mpu Prapancampu, Tantular dan lain-lainnya. Dalam bentuk prasasti-prasasti lontar, kitab-kitab, dan bahkan yang disampaikan dari mulut ke mulut ataupun yang diceritakan secara turun-temurun sehingga kita mengenal adanya mitos atau legenda. Di mana sebenarnya mitos atau legenda tersebut adalah suatu kisah yang sebenarnya pernah terjadi. Namun, karena hanya disampaikan secara lisan saja, tidak ada dalam bentuk tertulis, maka menjadi seperti sekedar mitos saja. Prabu Jayabaya sudah melihat perjalanan tanah Jawa ini ke depan sejak 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya bukanlah ramalan, tapi jangka Jayabaya. Jangka itu adalah alat dalam ilmu pasti. Jadi, apa yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya pasti terjadi. Dan hal tersebut sudah banyak terbukti. Semua yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya sudah banyak yang terjadi. Dan berkenaan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, menurut pakem dari Jayabaya, dan kemudian lebih ditekankan lagi oleh Ronggowarsito, Indonesia ini akan mengalami yang namanya goro-goro, atau kita menyebutnya revolusi sosial. Prabu Jayabaya mengatakan, Wong Jowo kari separuh, Wong Cino kari sejodoh. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi bila kita melihat kondisi sekarang ini, di mana banyak terjadi bencana-bencana besar. Dan mungkin masih banyak bencana-bencana besar lagi yang akan terjadi. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, juga kita lihat, mulai banyak bencana-bencana yang terjadi, dan kerusuhan yang lainnya, di mana gejolak telah terjadi. Di negara-negara Timur Tengah, ataupun Eropa, kemudian Amerika, dan Eropa akan mengalami suatu krisis ekonomi yang luar biasa, dengan kondisi hutang luar negeri mereka yang sangat besar saat ini, dan akan tidak terbendung lagi, yang akan menimbulkan krisis ekonomi yang jauh lebih besar. Dari tahun 97 dan 98 mereka akan jatuh, terpuruk dan tenggelam. Sedangkan Indonesia, yang sudah lebih dahulu menyelesaikan goro-goronya, akan bangkit kembali, sedikit demi sedikit, hingga akan menjadi mercusuar dunia, seperti yang diyakini oleh Bung Karno. Coba kita perhatikan ramalan Prabu Jayabaya yang lain. Seperti bumi Jawa ini akan berkalung besi. Yang ternyata, setelah adanya kereta api, maka baru kita mengerti maksudnya Jawa berkalung besi. Lalu pasar kehilangan kaumnya. Dahulu bila kita pergi ke pasar, maka dari jarak beberapa meter sudah terdengar ramainya orang tawar-menawar. Namun kini, kita hanya tinggal mengambil segala bahan-bahan kebutuhan kita, lalu membayarnya di kasir. Atau kita bisa berbelanja secara online. Dan semua dilakukan dengan diam. Tidak ada tawar-menawar yang terdengar. Karena semua harga sudah tertera. Saat inilah yang disebut dengan pasar kehilangan gaunnya. Pasang surutnya negeri ini pun tidak lepas dari pemimpin-pemimpin di negeri ini. Raja-raja besar dan pemimpin-pemimpin besar telah banyak yang lahir di negeri ini. Tercatat kerajaan-kerajaan besar pernah berkuasa di negeri ini seperti Pajajaran, Singosari Majapahit, Sriwijaya Kediri, dan lain-lainnya. Kita memiliki Prabu Jayabaya, Maharaja Prabu Siliwangi, Ken Arab Sen Rama Wijaya, Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada, Ratu Sima, dan lain-lainnya. Negara ini memerlukan pemimpin seperti mereka. Seorang pemimpin yang bijaksana dan pilih tanding yang akan membawa negara ini menjadi besar, serta menata kehidupan dan menegakkan keadilan di negeri ini. Maka kita mengenal dengan istilah Ratu Adil atau Satrio Piningit. Setelah masa berkuasanya orang-orang Bul,
dan orang-orang jebon di negeri ini, maka akan muncul satria-satria di negeri ini, seperti yang telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Sebenarnya hanya ada 3 satria, yaitu Satria Kinonjoro, Satria Amuktiwibowo, dan Satria Piningit. Satria Kinonjoro itu, ciri-cirinya, bila berbicara, suara menggelegar, dan memakai topi eren. Lalu Satrio Amuktiwibowo itu orangnya tidak memiliki tenggang rasa dan kejam tapi kaya raya. Kemudian yang terakhir adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit ini adalah Satrio Wira karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi Satrio Piningit ini bukan hanya seorang ksatria, tapi juga dia adalah seorang pandito, yang artinya dia taraf spiritualnya tinggi, seperti pendeta, tapi juga berani, dan akan datang dengan membawa pedang keadilan. Seorang ksatria yang mengerti dan tahu tentang perjalanan tanah Jawa. Satria Piningit ini senantiasa mendapat perlindungan dan restu dari leluhur tanah Jawa, seperti para raja-raja Jawa yang senantiasa didampingi oleh Semar alias Batra Ismaya atau Badranaya, di mana terakhir Semar mendampingi Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya Pamungkas, yang kita kenal dengan Sabdo Palon. Sosok Semar ini adalah dewa tertinggi setelah Sang Hyang Wede, di mana walau sosok Semar ini buruk rupa, namun sangat dihormati. Bahkan para dewa dan raja-raja pun hormat padanya. Sosok Semar yang buruk rupa ini mengandung suatu ujian, yaitu apakah kita akan meremehkan dia karena buruk rupa, atau kita akan menghormati dia. Semar senantiasa mendampingi kesatria-kesatria momongannya, seperti Pandawa, khususnya Arjuna. Pada masa akhir dari kejayaan Majapahit, Sabdo Palon sebagai pengejawan tahan dari Semar ini sebelum menghilang, mengatakan bahwa 500 tahun dari sekarang, aku akan datang lagi. Dan biasanya, kemunculan Semar atau Batra Ismaya ini selalu diiringi dengan bencana-bencana yang terjadi. Dan melihat tanda-tanda yang terjadi sekarang ini, maka sekarang inilah sudah masanya. 500 tahun seperti yang telah dikatakan oleh Sabdo Pawang pada saat itu. Disebutkan Majapahit hilang sirnoing bumi. Namun pada saat kemunculannya kembali Semar atau Sabdo malam ini, maka akan terjadi yang disebut Angkoro hilang sirnoing bumi, yaitu dengan kehadiran Santo Palon atau Semar. Ini dengan satria momongannya, yaitu Satrio Piningit. Namun siapakah dan di manakah Satria Piningit ini masih belum diketahui keberadaannya dan siapakah orangnya. Tapi seperti apa yang telah dikatakan oleh Jayabaya, di mana hampir semua ramalannya sudah terjadi dan pasti terjadi, maka Satria Piningit atau Ratu Adil ini juga pasti akan muncul.